semuanya, nama aku Febriana. Kenalkan, nama aku Flora. Nama aku Nisa. Perkenalkan, nama aku Kayla. Perkenalin, nama aku Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Desi. Aku Naila Nurul Azkia. Nama aku Kifa. Perkenalkan, nama aku Nisa. Nama aku Karisa. Apa itu maggot? Maggot merupakan larva yang dihasilkan oleh lalat BSF atau Black Soldier Fly, mampu mengonsumsi sampah organik dengan 10.000 larva sebanyak 1 kg sampah per hari. Siklus maggot dimulai dari perkawinan lalat BSF, kemudian menghasilkan telur dan menetas menjadi bayi maggot, kemudian menjadi maggot dewasa yang akan menjadi prepupa hingga pupa dan berakhir menjadi lalat kembali. Dimulai dari proses perkawinan lalat BSF. Dihasilkanlah telur dari perkawinan lalat tersebut. Persediaan telur maggot sebanyak 2 gram. Dedak padi sebanyak 100 gram. Dedak padi digunakan sebagai media penetasan sekaligus pakan baby maggot setelah menetas dari telur. Pertama, kami menyiapkan wadah besar untuk tempat maggot. Dedak padi adalah media penetasan yang sangat baik karena memiliki nutrisi tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan baby maggot. Campuran dedak padi dengan air tidak boleh terlalu basah agar media penetasan tidak membusuk atau berjamur sebelum telur menetas. Media penetasan yang berjamur bisa menyebabkan baby maggot mati atau kabur. Pada tanggal 5 Oktober, telur maggot sudah menetas. Setelah menetas, bayi maggot akan keluar sendiri dari wadah telur dan dapat diberi makan setelah 1 minggu kemudian. Sebelum pemberian makanan maggot, kami mengumpulkan sampah organik untuk mengambil data rata-rata sampah dalam satu rumah tangga. Total sampah selama seminggu sebanyak 6,17 kg dengan rata-rata sampah 0,88 kg. 1 week later. Hari pertama, sampah makanan maggot sebanyak 600 gram, berupa nasi, sayur-sayuran, ikan, dan lain-lain. Hari pertama makanan maggot diberi oleh Kifa, Febri, dan Nisa. Di hari keempat, kami tidak bisa memberi makan maggot karena masih basah. Hari keempat maggot dikunjungi oleh Kifa, Febri, Nisa, Flora, dan Nisa. Di hari ke-6, sudah bisa memberi makan maggot. Sampahnya sebanyak 1 kg, berupa sayur-sayuran, nasi, dan tulang ikan. Makanan maggot di hari ini diberikan oleh Desi, Flora, Elizabeth, dan Naila. Minggu pertama, kami memberikan makan maggot sebanyak 2 kali. Maggot menghabiskan sampah organik sebanyak 600 gram selama 4 hari dan sampah 1 kg selama 2 hari. Dalam seminggu pada tanggal 11 sampai 17 Oktober,
Magget telah menghabiskan sampah sebanyak 1,6 kg dengan rata-rata 0,22 kg. Berdasarkan penimbangan sampah rumah tangga sebelumnya, total sampah sebanyak 6,17 kg dalam seminggu, sehingga menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 0,88 kg per hari. Minggu pertama telah menghabiskan sampah sebanyak 1,6 kg dengan rata-rata menghabiskan sampah 0,22 kg per harinya. Pada minggu pertama, penggunaan maggot kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga dalam sehari. Eits, sebelum lanjut, ada sedikit informasi nih. Wadah budidaya maggot tidak diberi penutup apapun. Jika diberi penutup, dapat membuat maggot mati dan kabur karena tidak adanya oksigen atau udara yang masuk. Di hari ke-8, sampah makanan sebanyak 600 gram berupa nasi, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Makanan maggot kali ini diberikan oleh Nisa dan Febri. Di hari ke-9, sampah makanan sebanyak 1,55 kg, hanya berupa sayur-sayuran. Diberi makan oleh Clarissa, Kiva, dan Naila. Hari ke-13, sampah makanannya sebanyak 1,09 kg, berupa nasi, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Makanan maggot diberikan oleh Elizabeth dan Kella. Minggu kedua, kami juga memberi makan maggot hanya 3 kali dalam seminggu. Untuk minggu kedua, maggot telah menghabiskan sampah organik sebanyak 600 gram selama 1 hari, sampah 1,55 kg selama 5 hari, dan sampah sebanyak 1,09 kg selama 4 hari. Dalam seming pada tanggal 18 sampai 23 Oktober, maggot telah menghabiskan sampah organik sebanyak 3,24 kg dengan rata-rata sebanyak 0,46 kg. Minggu kedua telah menghabiskan sampah sebanyak 3,24 kg dengan rata-rata menghabiskan sampah 0,46 kg per harinya. Pada minggu kedua, penggunaan maggot masih kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga dalam sehari. Hari ke-16, makanan maggot diberikan oleh Naila dan Febri. Sampah organik yang diberikan sebanyak 2,5 kg, berupa sayur-sayuran dan nasi. Makanan maggot kali ini hanya diberikan oleh Kiva. Sampah organiknya sebanyak 0,8 kg, hanya berupa buah-buahan. Pada minggu ketiga, kami hanya memberi makan maggot sebanyak 2 kali dalam seminggu yang menghabiskan sampah 2,5 kg selama 7 hari dan sampah 0,8 kg selama 5 hari. Minggu ketiga, totalnya maggot menghabiskan sampah sebanyak 3,3 kg dengan rata-rata 0,47 kg. Minggu ketiga telah menghabiskan sampah sebanyak 3,3 kg dengan rata-rata menghabiskan sampah 0,47 kg per harinya. Pada minggu ketiga ini, penggunaan maggot juga masih kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga dalam sehari. Hari ke-26 sampah organiknya sebanyak 0,43 kg, berupa nasi dan lauk pauk. Makanan maggot diberikan oleh Febri dan Nisa. Makanan maggot kali ini sebanyak 1,12 kg, berupa sayur-sayuran, yang diberikan oleh Kella. Makanan maggot diberikan oleh Clarissa dan Kiva, dengan sampah sebanyak 0,62 kg, berupa nasi, ikan, dan sayuran. Hari ke-29, makanan maggot diberikan oleh Flora dengan sampah makanan sebanyak 0,45 kg, berupa nasi, mie, dan sayuran. Pada minggu keempat,
Kami memberikan makanan maggot sebanyak 4 kali selama seminggu dengan menghabiskan sampah organik sebanyak 0,43 kg selama 1 hari, sampah 1,12 kg selama 1 hari, sampah 0,65 kg selama 1 hari, serta sampah 0,45 selama 1 hari. Total sampah yang dihabiskan maggot sebanyak 2,65 kg dengan rata-rata 0,37 kg. Minggu keempat telah menghabiskan sampah sebanyak 2,65 kg dengan rata-rata menghabiskan sampah 0,37 kg per harinya. Pada minggu keempat, penggunaan maggot juga kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga dalam sehari. Hari ke-33 makanan maggot diberi oleh Desi sebanyak 1,06 kg. Berupa sayur-sayuran. Hari ke-36, makanan maggot diberi oleh Kiva dengan sampah sebanyak 0,35 kg. Minggu kelima, kami memberi makan maggot sebanyak 2 kali. Maggot telah menghabiskan sampah 1,06 kg selama 4 hari, dan sampah 0,35 kg selama 1 hari. Total dalam seminggu, maggot menghabiskan sampah sebanyak 1,41 kg dengan rata-rata 0,2 kg. Minggu kelima telah menghabiskan sampah sebanyak 1,41 kg dengan rata-rata menghabiskan sampah 0,2 kg per harinya. Pada minggu terakhir ini, penggunaan maggot masih kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga dalam sehari. Dari hasil pengerjaan proyek ini, dapat dilihat bahwa penggunaan maggot masih kurang efektif dalam menghabiskan sampah rumah tangga perharinya. Namun, maggot masih mampu mengelola sampah sedikit demi sedikit walaupun dalam kurun waktu yang sedikit lama. Dengan pemanfaatan maggot, sampah rumah tangga masih dapat diminimalisir oleh maggot. Much later. Setelah 10 hari dari pemberian makan terakhir, sebagian maggot sudah ada yang berubah menjadi prepupa dan pupa, hingga ada yang sudah menjadi lalat kembali. Maggot yang sudah menjadi pupa dimasukkan ke botol besar yang sudah dilubangi, kemudian dibawa pulang untuk melihat perubahan menjadi lalat kembali. The next day. Sejak fase prepupa, sudah tidak perlu diberi makan lagi. Fase tersebut kulitnya akan mengeras dan menjadi pupa. Lalat Black Soldier Fly BSF dewasa juga tidak perlu diberi makan, karena lalat tersebut mendapatkan sumber makanan dari lemak yang keluar dari tubuhnya sendiri. Dari proyek ini dapat kita lihat bahwa penggunaan maggot adalah solusi yang sangat efektif dan berkelanjutan dalam pengolahan sampah organik. Maggot sebagai agen pengurai alami yang dapat memproses limbah organik dengan cepat sehingga dapat mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA secara signifikan. Maggot yang telah dewasa dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ikan, unggas, dan hewan ternak lainnya karena memiliki protein yang tinggi. Maggot juga menghasilkan kompos dari sisa proses penguraian maggot yang akan digunakan sebagai pupuk organik berupa khas yang kaya akan nutrisi sehingga mendukung pertanian berkelanjutan. Proyek ini juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk mengelola sampah yang ramah lingkungan. Namun, jika sampah tidak berhasil diuraikan oleh maggot, maka akan menimbulkan bau tidak sedap di sekelilingnya karena sampah yang membusuk. Maggot juga memerlukan perhatian khusus dan pengurusan secara berkala agar tidak kabur dari wadah budidaya.
Dengan teknologi sederhana dan biaya rendah, Maggot bisa menjadi pilihan efektif dalam mengurangi masalah sampah di rumah tangga loh. Oleh karena itu, proyek ini dapat dijadikan salah satu solusi dalam melakukan penanggulangan sampah dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bagi yang jijikan, cara ini tidak disarankan ya. Lebih mending pakai cara yang lain, seperti memberikan sisa makanan kepada hewan ternak agar mengurangi penumpukan sampah organik yang bercampur dengan sampah anorganik. Sekian dari kami kelompok 3 kelas B24. Terima kasih.